Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Filipus Joko. Pagi ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan tentang pertandingan kehidupan. Paulus menyatakan hidup kita ini seperti sebuah pertandingan. Seperti seorang petinju yang gak sembarangan memukul. Dia mencari pukulan-pukulan yang tepat untuk bisa mengkanvaskan lawannya supaya mereka kalah, KO, terjungkal, saudara. Ya, Paulus juga menggambarkan kita seperti seorang pelari. Ya, kita berlari terus mencapai garis finish, mencapai kemenangan, supaya pada sampai kita bisa pertama kali mencapai garis finish, kita berhak menerima mahkota, kita berhak menerima medali. Ya, sama seperti perjuangan pebulu tangkis kita, saudara, ya, Gracia, ya, dengan Afriyani, mereka memenangkan pertandingan dalam Olimpiade dan mereka mendapatkan medali emas, mendapatkan penghargaan juga dari Presiden Jokowi untuk datang ke istana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, karena itu dalam pertandingan kehidupan ini kita berusaha berjuang untuk menang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita harus menang. Dan untuk memperoleh kemenangan dalam kehidupan ini, kita perlu kekuatan, kita perlu latihan. Ya, latihan badani itu terbatas gunanya, ya. Tetapi ibadah itu tidak terbatas, ya. Kita perlu melatih diri kita untuk ibadah sehingga kita mendapatkan kekuatan, roh kita semakin kuat, iman kita semakin kuat. Karena ada berkat ibadah, ada kuasa dalam ibadah yang membuat kerohanian kita semakin kuat. Haleluya. Otot-otot iman kita semakin kuat, otot-otot kasih kita, kesabaran kita makin kuat. Ketika kita menghadapi tantangan pencobaan dalam kehidupan ini, kita tidak menjadi lemah, kita nggak menjadi kalah. Haleluya. Kita mau terus berjuang. Seorang pelari kadang-kadang mungkin terjatuh, tapi dia harus bangkit, saudara. Dia berlari sampai garis finish. Haleluya. Seorang petinju, saya senang nonton tinju, saudara. Kickboxer juga saya senang. Dan saya pernah satu ketika melihat seorang petinju yang dari awal pertandingan dipukul, ditendang, jatuh, dipukul, terhuyung, saudara. Dan dia jatuh lagi. Dan semua orang berpikir petinju ini yang akan kalah. Tapi rupanya petinju ini nggak pernah menyerah. Dia jatuh, terhuyung, dia berusaha untuk tetap bertahan, berusaha untuk menahan pukulan-pukulan lawan, dan berusaha juga tetap untuk bisa menyerang. Bapak Ibu Saudara, di ronde ketiga kalau nggak salah, di ronde ketiga pada waktu itu, setelah dia ronde 1, ronde kedua dia udah kalah angka. Dia banyak kepukul dan banyak terjatuh, tapi dia bangkit. Tapi di ronde ketiga dia mendapatkan kesempatan. Waktu dia mulai dipukul, ditendang, dia berusaha untuk bertahan, dan kemudian dia lancarkan satu pukulan, dan pukulan itu tetap tepat telak kena dagu lawannya. Langsung lawannya itu KO dan gak berkutik, alias KO, saudara. Ya, gak berkutik lagi, dan akhirnya petinju ini dinyatakan sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara, dalam pertandingan kehidupan ini, iblis berusaha menyerang kita dengan berbagai pencobaan. Kadang iblis mempertemukan kita dengan orang-orang yang menyakiti kita. Iblis mempertemukan kita dengan sahabat yang mungkin nusuk dari belakang, ya, teman yang mungkin merugikan kita, saudara, menipu kita. Ada banyak orang-orang percaya yang hidupnya masih belum bertobat, tipu sana tipu sini, saudara. Akhirnya menyakiti sesama, ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin iblis akan menyerang kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang kita percaya nggak taunya berkhianat, saudara. Itu menyakitkan, itu mengecewakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini, saudara harus menang dari rasa kecewa itu. Saudara harus menang dari rasa kepahitan, rasa dendam, sakit hati, saudara. Ya, kecewa itu wajar, tapi jangan disimpan menjadi kepahitan, ya, menjadi dendam. Kita harus buang rasa kecewa itu ke tong sampah. Haleluya. Jangan simpan sampah di dalam hatimu. Hatimu harus bebas dari sampah. Hatimu harus kudus. Kuduskanlah dirimu sebab aku kudus. Kita harus menguduskan diri kita. Tubuh kita harus kudus, hati kita kudus, pikiran kita kudus. Haleluya, saudara. Kuduskan diri kita dari segala hal kecemaran. Jangan lagi kita mencemplungkan diri ke kubangan dosa. Firman Tuhan mengajarkan kita, saudara, untuk kita tinggalkan segala kecemaran, segala dosa kita. Kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal.
Haleluya, jangan kotori dengan kepahitan, dendam, sakit hati. Ampuni orang-orang yang sudah mengecewakanmu. Ampuni orang-orang yang sudah berkhianat kepadamu, ya, yang sudah merendahkan kamu, yang sudah memfitnah kamu. Ampuni mereka. Kalau saudara nggak bisa mengampuni, saudara menjadi orang yang kalah, loser, ya. Tapi kalau saudara bisa menang dari kekecewaan, dari dendam, sakit hati, saudara bisa mengampuni orang itu, maka Tuhan akan memberikan mahkota kepadamu. Engkau keluar sebagai pemenang. Engkau menghadapi pencobaan yang menyakitkan, pencobaan yang sangat mengecewakan, yang membuat engkau sakit hati. Engkau mau bangkit. Engkau mau berteriak, Tuhan tolong aku, angkat semua rasa kecewaku ini Tuhan. Tuhan tolong aku, angkat semua kepahitan ini, cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan, dalam nama Yesus. Aku mau menang, aku gak mau dendam, aku gak mau kepahitan, aku mau mengampuni orang itu. Aku mau melepaskan berkat atas orang itu. Aku mau berdoa untuk pertobatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengasihi orang itu. Haleluya. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Amin. Haleluya. Karena itu saudara, bagaimana supaya roh kita menjadi kuat, iman kita menjadi kuat, kasih kita bertambah besar terhadap siapapun, baik orang yang mengasihi kita maupun orang yang membenci kita, kita tetap mengasihi mereka tanpa syarat. Bagaimana iman kita bertambah kuat? Bagaimana otot-otot kesabaran kita bertambah kuat? Jawabannya adalah, saudara harus semakin intim dengan Bapa. Ya, bersamamu Bapa ku lewati semua. Yes, bersama Bapa, intim dengan Bapa. Saudara, ketika saudara intim dengan Bapa melalui doa, pujian, penyembahan setiap pagi, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, engkau berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pagi-pagi benar saudara bisa merenungkan firman Tuhan, saudara mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Amin. Haleluya, saudara mendapatkan kekuatan ketika saudara intim dengan Bapa di sorga, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ketika saudara juga intim dengan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Suplemen rohani yang membuat kita semakin kuat dan kita siap menghadapi pertandingan kehidupan kita, saudara. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Ampuni mereka yang berbuat salah kepadamu. Ampuni mereka. Jangan membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Balaslah, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Haleluya, maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Puji nama Tuhan, jangan cepat menyerah. Masalah apapun, ujian apapun, berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Terus melatih dirimu untuk dekat dengan Tuhan. Terus melatih dirimu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Terus latih dirimu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, dan saudara akan melihat kehidupanmu akan berbeda. Engkau akan selalu menang menghadapi ujian pencobaanmu. Engkau akan selalu menang dalam pertandingan-pertandingan kehidupanmu. Amin, haleluya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Haleluya, kunci kemenangan kalau engkau mau tunduk kepada Bapa. Haleluya, selalu ada bersama Bapa. Bersaat teduh dengan Bapa, doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, saudara akan menjadi pemenang. Saudara akan senantiasa menang dalam setiap pencobaan yang kau hadapi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam pemenang, salam dahsyat RDP. Amin.